biar agak keren ya. Ada Ibu Mega makro, ada Ibu Mega mikro. Nah, Bu Mega makro gimana? Makro ini yang nilai-nilai ini kan. Ya kalau kita reduksi Ibu Mega ini kepada yang mikro terus kan. Ya terus kita nggak punya tokoh bangsa dong. Iya, Kalau semua tokoh kita mikro kan, bahkan Gus Dur pun, ya Pak Bahlil kita tahu lah kontroversial sekali. Tapi hal positif mengenai orang ini, nah semoga dia dengar ini. Ya tadi semoga beliau kan Nggak dengar, saya sekarang semoga dengar. Ini gua mau mengutip Immanuel Kant dulu. Nah, ya gimana? Menjelaskan dulu ini kan. Gimana. Damai itu adalah perang yang tertunda. Jelas banget. Immanuel Kant apa sih? Oke, kita akan tutup ini Bos dengan quotes Pak JW. Apa itu? Jadi Pak JW pernah saya tanya, Pak, gua bilang sama Benny, nggak percaya Benny sama gua, katanya. Pak, tunggu dulu Pak, Bapak kan bangun CSIS ini sama Benny. Oh iya, bukannya Bapak sama terus. Gimana gua sama Benny? Menurut Gus Ulil, Bu Mega belum bergabung secara terbuka dengan pemerintahan Pak Prabowo. Alasannya ideologis atau Pak Jokowi? Ini namanya wawancara doorstep ini. Ditornya nggak begini. Kan udah ngomong nilai tadi. Ya kan? Inilah nilai. Nah kan kalau secara nilai kita analisis dulu. Beda nggak nilainya Pak Prabowo sama Bu Mega? Gini, saya sih, ya saya kan di pertemuan yang lalu saya menempatkan Ibu Mega ini sebagai Boy Bongso. Boy Bongso kan. Artinya Jembaratin. Jembaratin. Nah, gini, Bongso, Jembaratin. saya kepengen melihat tindakan-tindakan Bu Mega itu sebagai tindakan politik dalam kerangka nilai. Mungkin aspek-aspek pragmatisnya ada lah ya. Namanya politik, masa kita Nilai semua. Ada transaksinya ada lah. Trade off-nya ada. Tapi saya memilih untuk melihat tindakan Bu Mega dalam kerangka nilai. Hai politik. Hai politik lah. Ya, saya mengartikan Ibu Mega belum bergabung ini karena dia kepingin tetap ada pengimbang kekuasaan. Berarti alasannya Ya, Anda simpulkan sendiri. bukan karena Pak Jokowi kan. Karena Boy Bongso Jembaratin nih. Jembaratin. Ini Menteri Nusron kontribusinya besar. Dalam mengidentifikasi Bu Mega ini. Jadi ini kan kita sebagai taruh saja sebagai pengamat politik ya. Sebagai pengamat politik. Pengamat culture kan. Itu kan kita punya pilihan-pilihan juga. Anda mengamati politik ini apa referensinya? Referensinya itu Anda mau melihat politik ini semua transaksi. Atau perkelahian terus. Atau ya ada sesuatu yang tidak itu gitu. Nah saya memilih enggak lah. Ya memang pada akhirnya itu ya transaksi. Tapi saya dari dulu kan tidak percaya manusia itu seluruh tindakan-tindakannya itu digerakkan murni oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya material, pragmatis ya. Itu tentu saja ada, tapi ada dimensi lain yang pasti tidak itu. Karena ya masa sih, kan saya juga kenal politisi-politisi itu kan. Saya tahu lah mereka ini adalah pernah sekolah di madrasah, pernah dengar ceramah agama. Ya kalau kita mau seuzon ya agama dipakai saja. Tapi saya kok enggak ya. Bener lah, saya percaya politisi-politisi itu juga di dalam hatinya juga ada sesuatu yang luhur juga gitu. Nah saya mau lihat dari itunya saja. Yang pernik-perniknya ini kalau dalam istilah istilah fikih pesantren ya. Itu furu, cabang-cabang saja. Usulnya, usuluddin ini. Pokok-pokoknya itu saya percaya masih ada itu. Jadi ada aspek usul ya, pokok-pokoknya ada aspek furu ini, cabang-cabangnya. Karena kalau kita mereduksi politik semua pada furu, pada pragmatisme, bisa saja. Ya,
Ya, nggak salah juga. nggak salah juga, tapi saya nggak memilih itu. Ya, saya memilih ya adalah aspek nilai-nilai, Ruang nilai-nilai. usulnya itu adalah. Ya, Karena apa Bu Mega? Jembaratin. Jembaratin. Kayak ibu mertua saya ditanya sama anak saya kan, cucu saya. Dulu Oma Cucunya kuliah. beliau. Cucunya beliau, anak saya. Oma dulu kuliahnya apa? Comparative Religions. Ya, Nomenklaturnya apa? Usuluddin. Biar terlihat keren. Kan lain. Beda nama, beda rasa. Padahal barangnya sama. Sama. Es teh dengan ice tea kan beda. Harga satu 5.000, satu 50.000. Comparative Religion. Gitu ya. Lebih keren itu. Tapi yang penting kita lihat aksinya tadi. Iya. Ya, jadi ya ini menurut saya ya saya kepingin kan percakapan politik juga apa ya? Nggak berhenti tidak di berhenti pragmatisme. di pragmatisme. Ya kita nggak ngingkari itu juga. Tapi masa sih kok politik kita reduksi ke situ semua? Gitu. Anda kan juga masuk politik pasti Iya, nggak pernah ada lah transaksi. nilai-nilai yang kita ingin perjuangkan juga. Gitu. Ya, nggak Kalau ada mungkin. transaksi ya pasti minoritas kan. Enggak, adapun berhasil atau tidak nilai-nilai ini bisa diterjemahkan, yaitu urusan kedua. Tapi kan bahwa adalah nilai ini mendorong seseorang Menggerakkan untuk, ya. Jadi saya percaya bahwa Ibu Mega ini dalam cara berpikirnya, Boy Bongso. Bayang bangsa Jembaratin. Saya masih percaya Ibu Mega ini kepingin ada pengimbang kekuasaan. Karena dia juga tumbuh di dalam politik Tradisi itu ya. Itu sejak Orde Baru dulu. Malah dalam berkuasa nggak punya tradisi terlalu panjang Bu Meganya sebenarnya ya. Betul. Kalau dianggap Pak Jokowi juga bagian dari itu ya. Jadi kalau kita mau istilah mau Kan pakai itu on off. kita kalau ada masanya out. kalau kita mau pakai istilah yang mungkin agak sedikit biar agak keren ya. Ada Ibu Mega makro, ada Ibu Mega mikro. Nah, Bu Mega makro gimana? Makro ini yang nilai-nilai ini kan. Ya kalau kita reduksi Ibu Mega ini kepada yang mikro terus kan. Ya. Ya terus kita nggak punya tokoh bangsa dong. Iya, Kalau semua tokoh kita mikrokan, bahkan Gus Dur pun kalau kita mikrokan. Banyak. Iya banyak ya jadi nggak menarik. Iya ketemu Apa yang juga mau macam-macam. protonemanya ini ketemu protozoanya ini kan. Tapi memang ada tokoh yang tidak mungkin dimakrokan, Pak. Ada. Ada kan? Nggak mungkin dimakro. Ya sudah kalau itu memang ya. Memang Ya sudah ya kita nggak bisa bicara apa-apa kan. Memang hidup bersama Ahmad Baik. Kita nggak usah sebut nama. Itu nggak sebut. Masuk itu barang. Tapi kalau Ibu Mega makronya masih banyak lah. Masih banyak lah ya. Jangan memikrokan Ibu Mega. Pak Jokowi makronya juga masih banyak. Jadi kalau tokoh-tokoh yang Walaupun agak lebih tipis. Ya. Agak lebih tipis kan. Banyak tapi lebih tipis lah dibanding Bu Mega lah ya. Karena keteguhan hati, konsistensi atau kekerasan hati Bu Mega bagi sebagian orang itu adalah hal makro itu kan. Salah Dan satu. Pak Prabowo ini juga aspek makronya masih banyak. Ya. Jadi maksud saya gini, Ya mikro kan Pak Dasko. Sama Letkol Tendi kan. Ya. Itu Pak Dasko agak sulit nggak dimakrokan. Gitu. jangan kita bicarakan. Kita berharap ada. Wisdom seorang guru besar Pasti pasti ada. ada, Bos. Walaupun tipis. Ya, pasti Walaupun tipis kan, bukan berarti nggak ada. Iya kan? lebih tipis dari Bu Mega mungkin Iya. ada Pak Prabowo. Iya gitu. Jangan lebih tebal Pak Dasko daripada Pak Prabowo kok kemajon kan. Itu bisa jarak 2 cm jadi 2 kilo. Iya. Jadi ya sesuai dengan semangat yang saya bawa ketika saya mengenalkan istilah multiple maslahat itu kan. Sebaiknya kalau kita Dikutip oleh oleh Pak Jokowi. Penting itu. Catatan kaki lagi. Boleh dibaca, boleh enggak. Ya kan? Fontnya 9. Fontnya 9 kalau yang tag utamanya 12. spasi 2. Spasi 2. Jadi ketika saya membawa istilah multiple maslahat dulu itu sebetulnya semangat yang ingin saya kenalkan atau saya ajukan adalah ketika kita menelaah masalah apapun itu nggak boleh satu sisi lah. Mereduksi satu hal kepada hal yang lain
itu bagi saya nggak menyehatkan wacana politik dan percakapan politik gitu. Karena kalau melihat pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, untuk level mikro kita bisa melihatnya, wah Macam-macam lah. Pak Prabowo ingin mengakuisisi Bu Mega untuk memperkuat kekuasaannya, atau Bu Mega mau trade off kasusnya Sekjen Hasto. Ya, macam-macam Minta lah. perlindungan politik itu kan mikro sekali kan. Gus? Itu jangan-jangan karena ada Pak Dasko di situ. Iya kan? betul. Tapi Kan beliau di luar katanya. Di luar, Cuma benar. 4 mata katanya Gus. ya, coba yang Cuma ada di lingkungan itu. ya kalau yang mendampingi ke Said Akil mungkin Ya. makro itu kan kesimpulannya kan, oh ini kebangsaan nih pertemuan kan. Atau Gus Mus. Jadi pertanyaannya yang moto itu siapa? Foto kan ada foto Iya. kan? Yang moto siapa? Pasti kan ada Pas Pampres. Ada Pas Pampres. Yang tidak boleh berpendapat, tidak boleh berpikir, tidak boleh punya preferensi. Nah, setia melayani. Netralitas TNI Simbol. kan. Ya kan. Ya. Jadi kembali kepada kerangka tadi itu janganlah kita ini ya tokoh-tokoh yang masih ada aspek makronya itu jangan terlalu dilihat secara mikro terus lah ya. Ya, kalau yang sudah mikro terus. Kalau sudah mikro ya, agak itu- susah menemukan makronya. yang wes ya wayahe. sudah ya. Karena kalau semua kita mikrokan itu kita kehilangan kesempatan memiliki bapak bangsa dan Boe Bongso tadi itu ya. Jembar. Iya. Gus, tapi ada Padahal kan kita butuh hati yang lapang ini dalam politik ini kan Gus kan. Iya. Kalau kita lihat mikro terus ya nggak lapang-lapang dia kan. termasuk upaya Pak Prabowo dalam merangkul ini dalam konteks makro ini kan Saya melihatnya makro itu. Ya, tidak sekedar akumulasi kekuasaan. akumulasi kekuasaan. Ya itu tentu saja ada ya. Ya, Pak. Ada Itu dampak lah. dampak. ya. Ya tapi tergantung siapa yang melihat ya. Ada juga yang melihat itu sebagai pokok, usul. Usul. Bukan furu cabang-cabangnya. Nah, tapi saya melihat upaya Pak Prabowo merangkul mendatangi tokoh-tokoh ini, merangkul Pak SBY, merangkul Ibu Mega, Pak Jokowi. Itu kerangkanya makro itu. Dan menempatkan mantan-mantan presiden ini di tempat yang menurutku belum pernah ada Belum presiden terjadi. yang menempatkan di tempat seistimewa kali ini ya. Itu tampak kalau Pak Prabowo pidato. Nyebut ini semua presiden disebut. Dan bukan hanya pidato, Gus, ditempatkan sebagai simbol-simbol yang setara dengan presiden. Oh, dalam jadi- retret, dalam peresmian dan antara. Jadi saya ngerti nih. Kenapa dulu Pak Jokowi suka ngajak Buya Syafi'i ya? Ya. Biar ada aspek makronya itu kan. Dalam supaya nggak terlalu mikir ya. Kalau ngajak Bahlil terus, makin mikro. Semoga nggak nonton Pak kalau Pak Bahlil pasti ada makro. Abu leke. Abu leke. Iya kan? Ini kalau di sini suruh diskusi persuasi sudah bakar ban. Ada di retret kemarin. Kan Pak Prabowo mengadukan ahli-ahli dari luar negeri kan. Ada materinya bagaimana sebuah isu itu harus didiskusikan terus, didialektikakan. Kata Pak Bahlil sambil belakang, ini kalau di sini udah bakar ban barang ini kan. Lama ini Abu Leki ini nggak ngerti gitu ya. Ya, aktivis lain kan. Karena ya, tapi gini Gus, ada juga yang orang menyatakan dengan cara Pak Prabowo merangkul semua pihak untuk bisa bergabung yang mungkin berdampaknya akumulasi kekuasaan ini sama aja Pak Prabowo memindahkan konflik dan perseteruan atau pertarungan yang ada di luar menjadi pertarungan, konflik dan perseteruan Persis. di dalam. Karena itu Pak Prabowo memang ya tantangannya adalah ketika ngajak semua orang dan semua orang ini punya interest masing-masing, bagaimana memastikan mereka ini tetap dalam kontrolnya dia. Ya, apalagi yang diajak nih sebagian besar hobinya berkelahi kan. Betul, dan mereka juga nggak sinkron satu dengan yang lain kan. Tapi saya di sini mau menyampaikan sesuatu yang unpopular opinion. Rawan hujatan nih. Ya, lawaran hujatan tentang Pak Bahlil. Tentang Pak Bahlil. Hujatable. Jadi gini, ya Pak Bahlil kita tahu lah kontroversial sekali. Tapi hal positif mengenai orang ini, nah semoga dia dengar ini. Ya tadi semoga beliau kan Nggak dengar, saya sekarang semoga dengar. tolong nonton di menit ke ini aja ya Pak Bahlil ya. Dipotong saja. Jadi hal yang positif pada Bahlil ini adalah
Kalau di HMI Kanda kan. Abang Abangda. Kalau di ini Kanda. Jadi yang positif pada dia ini adalah karena dia ini latarnya aktivis, dia berani pasang badan, Pak. Keberanian di atas rata-rata. Betul, ya. Ketika ada policy pemerintah, dia siap pasang badan. Nah, problemnya saya melihat salah satu Meskipun itu nggak populer. Jadi keputusan Pak Jokowi mengenai soal konsesi pertambangan untuk ormas, itu kan yang pasang badan di depan, kan Pak Bahlil. Nah, ini kan problem, menurut saya, problem kabinet di era pasca reformasi. Karena sebagian direkrut dari partai politik dan tidak semua mereka punya latar belakang aktivis. Banyak menteri-menteri yang tidak berani tampil ke depan untuk membela kebijakan pemerintah. Ya. Mereka murni Teknokrat. bekerja teknokratik dan tidak berani defense. Kalau Anda ini perbandingan ya, ini perbandingan dengan pemerintahan Trump sekarang. Salah satu hal yang menarik dalam pemerintahan Trump sekarang ini, yang bisa kita analisis dari berbagai segi macam-macam. Tapi salah satu segi yang menarik adalah Trump mengangkat menteri-menteri yang berani membela, ngomong terus terang, tidak apologetik, membela Trump. Bahlil. Bahlil semua. Semuanya Bahlil. Ada 13 Bahlilnya. 13 Bahlil, 12 Luhut kan. Dalam hal membela ini ya, kebijakan pemerintah ya. Nah, yang menarik adalah press secretary-nya. Siapa Caroline Levitt. Ya. Caroline Levitt ini, bagi saya, ini anak muda, umurnya 30-an. Menjadi press secretary untuk presiden yang kontroversial. Berat sekali itu, Pak. Ini agak mirip jadi press secretary Gus Dur lah waktu itu. Tiap hari ada Persis ya. headline. Ini juga lah Pak Prabowo Wimar, kan? juga. Wimar, iya. Wimar dan Gus Yahya. Ya dong saya. Dan Wimar dia tahu memang ini kontroversial tapi dia no regret. Iya. Bukunya kan? Iya, No bukunya. regret. Saya tidak menyesal Saya tidak menyesal. menjadi jubirnya Gus Dur. Nah, sekarang Caroline Levitt ini jubirnya Gedung Putih. Regret gak Gus? Dia membela dan menurut saya pembelaannya efektif. Nah, pemerintahan itu butuh Pak orang kayak gini-gini ini. Kalau semua main aman semua, ini problem ini. Pemerintah butuh orang yang berani defensif membela kebijakan pemerintah. Bahkan itu menghasilkan kontroversi yang Kontroversi. Mau berkotor-kotor. Sebetulnya orang seperti Hasan Nasbi itu bagus. Hasan Nasbi itu sebetulnya orang yang berani membela dan melawan arus. Dan meskipun harus berkonfrontasi sama orang. Betul. Lo kalau kita jadi pejabat maunya main aman terus, maunya hanya mendapatkan manfaat, gain, tapi nggak berani menerima resiko, ya ngapain? Menurut saya Bahlil perlu dipuji dari aspek ini. For some extent dulu Pak Jokowi juga punya Ali Ngabalin ini kan. Iya, iya. Kalau soal keberanian. Iya. Ya, Ya, intinya adalah pemerintah pemerintah perlu orang-orang seperti ini. makin banyak makin bagus sebenarnya. Ya tergantung jumlah itu relatif ya. Jumlah itu relatif ya. Tapi sekarang Harapan kabinet Bahlil semua mesti juga kan. Ya repot juga ya. tapi Anda lihat sekarang kurang. Menurut saya masih kurang. Bukan hanya pemerintah Pak Prabowo saja, sebelumnya juga sama. Apalagi pada saat Pak SBY. Itu tidak ada yang berani mendefend pemerintah. Bukannya ada Andi Alfian Malarangga dulu. Iya, tapi menurut Di saya periode satu mungkin kuat, kan, tapi nggak lama juga kan. Iya. Jadi 5 tahun. Ya 5 tahun. Ya menurut saya lumayan. Lumayan, Mas lumayan. Anto lumayan ya. Mas Anto tuh cerita dia sampai berdebat melayani debat dengan Abu Bakar Bashir gitu-gitu. Iya Jadi, betul. Kan canggih gitu kan maksudnya Gus. Ya ini ada contoh selain Caroline Levitt kalau di Amerika tokoh yang sangat kontroversial yang menangani soal deportasi imigran ilegal itu Stephen Miller. Itu kalau diwawancara debat dengan wartawan itu. Eranya udah kayak gitu sekarang. Memang, ini. iya. Bukan pemerintahan yang normatif. Normatif yang, apa? harus Pernyataannya semua yang yang ambigu, yang enggak. Yang ini aman. Ya. Ya. Negara akan ini head on.
kalau ada pertanyaan yang misalnya sumir ya dia berani menghadapi itu. Nah, menurut saya pemerintah itu perlu orang-orang seperti ini. Jadi kayak Pak Luhut gitu, Indonesia gelap, kau yang gelap gitu. To the point kan? Iya, Apa kau yang adanya. gelap, bagiku terang. Ah, gitu, gitu kan. Ya kan gitu. Simple aja kan. Betul, itu saya setuju itu. Iya kan? Saya setuju itu. Tapi Iya. tapi memang gitu ya Gus ya. Ini dari teori, ini saya waktu itu pernah lah ada bantuin orang yang menjadi orang dekatnya presiden sebelumnya gitu. Minta tolong untuk diatur ketemu di backdoor sama Bang Andi Malarangeng, Bang Anto. Karena waktu itu kan oposisi Backdoor itu kan. maksudnya ini apa konsultasi? Ya konsultasi di belakang jangan sampai ada yang tahu gitu. Ya kan kita atur lah pertemuan orangnya Pak Jokowi ini. Jum. Ya kan dengan Bang Anto. Kan kalau ketahuan di depan bahaya kan. Bahaya. Karena Bang Anto bagian dari oposisi waktu dulu. itu. Tapi memang backdoor macam begini kan penting untuk saling belajar juga. Berarti ini sebenarnya. juru bicara presiden Nah. atau yang bisa bicara mewakili pemerintah dan teman lu siapa ya, Ri? Enggak hanya itu, tapi orang yang bekerja di istana lah, gitu kan. Orang yang mengurusi persoalan istananya Pak Jokowi dulu, salah satunya gitu. Nah, saya di belakang kita atur untuk ketemu sama Bang Anto, ngobrol sama Bang Anto, 3 jam. Saya dengerin khotbah Bang Anto soal bagaimana the presidential institution itu bekerja gitu. The guardian of the presidential office ya. Ya, jadi gitulah. Semuanya ada kantor ini fungsinya apa, kantor ini fungsinya apa, kantor ini fungsinya apa, segala macam. Tapi intinya adalah yang saya mau bilang ini sesuai dengan apa yang Gus Ulil bilang barusan. Salah satu aspek yang dia bilang adalah juru bicara pemerintah itu boleh salah. Dan kalau perlu ngambil risiko harus salah, harus salah. Jubir boleh salah dan jubir kalau perlu harus salah. Supaya? Karena di atasnya ada yang akan mengklarifikasi. Oke. Ya. Masuk akal itu. Nanti jubir salah ya tinggal Mensesneknya bilang atau presiden bilang atau Dan jubir boleh minta maaf. Boleh saya minta salah. maaf, Iya. salah. Sorry kemarin data saya salah. Salah, gitu. Silakan Dan nggak hujat- apa-apa kan? Silakan Nggak hujat saya Nah, gitu kan. Nah, Iya. penjuru bicaraan itu, komunikasi pemerintah itu adalah pekerjaan yang berkotor-kotor tadi yang Sangat. Gus Ulil bilang gitu. Iya. Pasti luka-luka besar-besar tuh Mas Idan. Iya, harus berani hadap-hadapan kan gitu. Menurut saya kalau ya ini mungkin kalau Bang Hasan Nasbi dengar ini bagus. Menonton siaran-siaran persnya Caroline Levitt. Itu pelajaran bagus bagi seorang jubir presiden sekarang. Karena gini, ya jadi gini, presiden itu kan tipenya macam-macam. Ada presiden yang main aman juga. Dia juga tidak mau berani konfrontasi dengan publik. Pak SBY lah misalnya. Ya, saya nggak nyebut lah ya. Belum. Gue nyebut. Tapi kan ada presiden yang dia percaya bahwa ini adalah jalan terbaik untuk negeri ini. Dan saya akan tempuh jalan ini siapapun yang mau merintangi saya hadapi. Nah, presiden yang seperti ini harus punya jubir yang juga berani menghadapi publik. Kalau presiden seperti ini ngangkat jubir yang tidak berani menghadapi publik, gak ada gunanya. Akhirnya dia menjubiri diri sendiri. Nah, Trump sekarang ini mengangkat jubir yang berani menghadapi publik. Anak muda, masih 30-an, artikulasinya bagus. Makanya Dan agak mirip Trump dalam keterbukaan dan kelugasan. ya, kelugasan dan dia berani kalau ada wartawan debat ya dia debat balik. Dulu itu juga yang periode sebelumnya Trump juga muda ininya. Siapa? jubirnya, Kelly. ya. Tapi Iya, 3 kali betul, ganti, ya. Bos. Iya. Zaman itu 3 kali ganti kalau nggak salah. Kelly yang terakhir Kelly. Iya. Kelly McEnany kan. Menurut saya ini bagus sekali. Contoh ya bagaimana menjadi jubir presiden. Meskipun presidennya juga mudah diakses dan mudah sekali memberikan statement kan. Ya. Ya kayak Presiden Trump kan gampang diakses, mudah kasih Ini statement. lepas dari kita setuju atau nggak setuju dengan Trump. Banyak hal yang menarik diamati di dalam kepresidenan Amerika sekarang. Karena ada terobosan-terobosan baru di dalam mengelola public appearance. Tampil di depan publik itu loh. Misalnya begini, belum pernah terjadi dalam sejarah diplomasi di dunia ini
ada diplomasi dilakukan di depan publik. Seperti dilakukan Trump ketika dia dengan Zelensky. Terakhir dengan Italia, dengan Giorgia Meloni. Itu negonya kita tonton ya benar-benar. Kita tonton dan wartawan semua bisa nanya. Dan kemudian menteri disuruh duduk di sekitarnya. Kalau Trump misalnya nggak bisa jawab, menterinya jawab. Ini sesuatu yang bagi saya menarik. Jadi politik itu ditonton oleh publik dari kantor presiden sendiri. Nah, luar biasa ya. Ya menurut saya menarik ini. Ya lepas Anda setuju nggak setuju. Itu inovasi ya. Inovasi itu. Dan sekarang bid'ah hasanah. Dan kalau Gus Ulil ngelihat press conference-nya Caroline Leavitt itu. Caroline itu kan James Brady White House press briefing room itu ramai sekali sekarang. Gak cuma media-media mainstream yang bertahun-tahun memang mengirimkan. Iya, YouTuber pun boleh masuk. YouTuber apa? Saya jadi ingat dulu cerita Mas Priori. Iya. Zaman Gus Dur dulu itu misalnya kata beliau lupa jumlahnya. Zaman Pak Habibie itu tuh wartawan yang ada cuma 37 misalnya gitu ya. Iya. Gus Dur bisa 250 gitu. Sampai wartawan kicau burung aja ada gitu ya. Sekarang ini layangan bahkan pos. Iya ada gitu. bukan hanya wartawan, sekarang yang diundang itu podcaster, YouTuber, influencer. Kan Pak Presiden juga kemarin udah diwawancara oleh 7 Pemret. 7 Pemret. Iya. Maksudku ya Itu bagus itu. Demokratisasi. Jadi ada desakralisasi. Saya suka itu istana. dengan inisiatif Pak Prabowo ngundang Pemret. 7 Pemret itu ya. Iya. Menurut saya bagus. Itu Kalau Tanpa sensor ya. Pak Anggaraka yang mengorganize semuanya. gitu ya. Top itu dan Menkom disetujui Digi. Pak Presiden kan artinya. Ya meskipun banyak yang bilang Pak Prabowo komunikasinya ini itu kurang, ya Mending mau. Masih mending mau ngomong kan, iya kan. Lu pikir kerjaan presiden nggak banyak gitu. dikira kalau ngomong bagus itu sudah pasti bagus kan. Iya. Tindakannya kan belum tentu juga. Ada orang yang ngomongnya bagus tapi eksekusinya jelek, ya kan. Jadi ya tapi oke lah, publik mau nilai apa saja kan boleh kan. Ya. Tapi menurut saya ada hal-hal yang perlu di-highlight yang positif ini ya. Jadi perlu benteng juru bicara yang lugas, berani, unapologetic. Kalau ada orang debat ya debat balik. Iya kayak Bahlil gitu ya. Misalnya Bahlil Pak berani. Luhut gitu. Pak kan. Luhut, Bahlil itu menurut saya orang yang berani menghadapi Hasan Nasbi, konfrontasi dengan pendapat umum. Ya Hasan Nasbi kan juga punya spek yang sama. Dia punya karena kan dia juga aktivis kan latarnya ya. Dan biasa menghadapi pertarungan head to head ini kan. Dan sudah terbiasa main di sosmed yang brutal ini kan. Anak Twitter kan. Anak Twitter dari Anak dulu. Twitter, Tukang sayur, tukang bubur. Iya, atau sekalian nggak punya sosmed kayak Pak Luhut gitu kan. Aku nggak tahu lah apa kau Twitter. Barang apa itu? Jadi aku cerita oleh seseorang katanya. Salah satu menteri mempertanyakan ke Pak Luhut. Opung, Menteri Bidang Ekonomi. Opung janganlah ngomong Indonesia gelap itu kau yang gelap. Kan kita semua yang repot jadinya kontroversi apa kita nanti dituduh ini. Kau ini kan Jawa. Kalau aku bilang gitu tak jelas barang itu. Aku bilang aja kau yang gelap, memang kau yang gelap. Ada cerita gitu kan dia. Ya. Untungnya Pak Luhut nggak baca sosmed. Ada waktu bos. Iya, meskipun ada Instagram tapi kan tinggi ya. Iya, admin bos. Admin. Justru kalau Pak Luhut pegang sendiri orang nggak percaya. Iya. Sejak kapan bisa ini orang tua kan gitu kan? Gus Ulil pegang akun sendiri aja orang nggak percaya. Adaptif banget kan dari dulu kan Gus Ulil kan. Termasuk era-era awal yang adaptif nih. Iya. Gus Ulil, GM itu kan untuk umur-umur itu kan kayaknya awal kan. Wimar gitu-gitu kan. Kita Siapa yang senior ya? Kita survive loh ya. Melewati berbagai fase ini. Dulu yang senior tapi yang ini siapa ya? Gus Ulil ya gitu-gitu ya. Dulu termasuk yang Kang sempat Maman, ya? sebentar pernah muncul dan spontan organik ya. Pak Dahlan Iskan. Tapi sebentar. Iya, Pak dia Mahfud senior kan ya? masih sampai sekarang. Oh iya Pak Mahfud. Pak Mahfud Iya, MD. sampai Dan sendiri itu ya. Sendiri itu. Sampai sinetron apa dianalisis. Cinta Fitri. Bukan apalah cinta apa. Cinta Fitri bos. Bukan.
Iya. Bukan, Bukan ya? Bukan dia cinta apalah gitu ya. Cinta bersambi. Dia pakai perspektif KUHP. Tapi oke. Tapi kalau Iya, Pak Luhut- kayak Pak Mahfud juga oke loh. Oke. Kalau masuk ke pemerintahan gitu kan buat tarung ada. Dia berani tarung Iya. ya. Pak BG ketua e-sport. Nah, terus Iya. jangan ke situ-situ. Jangan. dong. E-sport itu di atas media Tapi sosial. tapi ada loh sebenarnya orang-orang yang menurut saya itu harus dikasih kepercayaan penuh. Terserah Anda nih mau ngomong apa, mau positif apa negatif pemerintahan ini di mata publik, itu kontribusi Anda sangat besar. Jadi Anda bekerja aja di berhadapan-hadapan dalam perdebatan. Pak Prabowo punya satu orang yang nggak pernah dipakai dan nggak pernah muncul sejak jadi menteri, padahal dari sebelumnya rajin. Prof Yusril. Oh iya betul. Wow, itu canggih itu. Logika kayak apapun dia bisa hadapi. Iya. Gue sih heran ya kenapa Prof Yusril nggak muncul, padahal beliau punya spek yang. Oh, dia punya spek itu. Iya, Gus Ulil bilang. Dia sebetulnya itu tongkrongannya kan. Pertarungan ini Petarung kan, dia lah. petarung, Dia ya. petarung. Bahkan wakil Wamenko Kumham itu migrasinya juga paten, Bos. Profesor Otto Hasibuan. Oh iya, itu juga. Itu lebih paten lagi biasa Iya, berujak orang di sidang kan, Iya. ya nggak? Iya kan? Iya. Kalau lu ngelihat Hotman Paris Hutapea itu seru dan top, mengasihkan. Iya, sebenarnya Promoto spek kayak gitu. sebenarnya banyak loh Iya kan? sebenarnya, Gus, Bos. promoto spek kayak Tapi gitu. kenapa orang-orang ini nggak diaktifasi semua ya? Nggak tahu ini kenapa. Mr. Q. Mr. Q. Mr. tuh Q kan. ya. Iya kan? Iya dong. Mr. Q udah ngomong gini nih di podcast, udah pakai tiap mau ngomong disclaimer. Kalau saya kenapa-napa besok nggak ada lagi podcast ya. Udah kayak gitu ngomongan. Sudah pakai disclaimer ya. Pakai disclaimer. Takut juga Mr. Q. Konsekuensi ini kan. Tapi kenapa akhirnya orang takut untuk ke arah situ Saya ya? nggak ngerti ya. Mestinya ya ini kalau boleh saya mengusulkan kepada Pak Prabowo ya melalui podcast ini. Pak Prabowo memang karena saya tahu Pak Prabowo ini punya bold policies. Kebijakan-kebijakan yang berani terobosan dan memang mengundang kontroversi. Dan itu butuh orang-orang yang berani kontroversial. Kalau kayak Habibur Rahman sama Najwa Shihab kemarin gimana Gus? Yang ramai juga tuh debat soal KUHP ya, apa KUHP? Ya? Kuap. Itu kan juga gitu kan? Iya, apa namanya? Ya, memang Habibur Rahman ini kan dari dulu memang dia petarung memang. Ya, berani menghadapi risiko lah. Ya risikonya kan dia hadapi sekarang. Tapi itu pun kita apresiasi. Iya. Ya tapi pasti ada yang fail, ada yang berhasil. Ini kayak ini aja dia. Dulu tuh ada striker AC Milan, namanya Filippo Inzaghi. Ya, betul. Iya, dia bermain dengan resiko terus. Dia nggak bisa dribbling, badannya kecil, nggak punya kelebihan lah sebagai striker yang bagus gitu. Cuma dari 10 kali dia perangkat offside, masa nggak ada satu yang pas? Kan gitu aja Itu kan. manusia dengan jurang offside paling tinggi. Iya, dan ketika lu udah cetak 1 gol lebih banyak daripada lawan lu, you still win the game. Kata si Kok kan gitu kan. Tetap dipakai terus dia. Iya, ya. pakai terus gitu. Iya, Meskipun skill nggak biasa aja. Iya, dari 10 kali offside masa nggak ada lepas 1 kan gitu Ini kan. bukan tipe Shevchenko yang punya material sempurna ini Iya, ya. itu udah perfect kalau Seva ini kan. Jadi saya mengusulkan kepada Pak Prabowo ya apa namanya perlu mengaktifasi orang-orang yang berani secara unapologetic tanpa malu-malu lah ya, ya mempertahankan kebijakan pemerintah. Kayak Pak Pigai gitu juga nggak oke menurut gua. Ya tapi sekarang dia nggak muncul juga kan. Ya mungkin ngedrop juga mental kan setelah keributan kan. Iya. Kita nggak tahu kan. Nah tapi kan problemnya itu. Maksudnya gini, lu kalau nggak mau kontroversial jangan memerintah. Betul. Kan itu problemnya kan gitu. Good point. Keluar lagi ya kan? Kan yang paling penting kan gini Gus, dari 10 kali main masa nggak ada 3 nggak masuk kan gitu aja. Jangan lu pikir menang 10-0 ya nggak bisa Dinda. Ya, kalau- ini demokrasi. Kalaupun gitu. nggak masuk on target Ya lah. udah, Iya. minimal bikin ganggu lawan kan. Iya. Iya. Iya kan, makanya kontroversi itu sebenarnya kan
bukan hal yang harus Dihindari. Dihindari karena nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa dimanfaatkan, gitu. Tapi apa jangan-jangan memang karena memang Pak Prabowo seperti tadi kata Gus Ulil, memang politik gagasan besarnya tentang harmoni, kerukunan dan merangkul, sehingga kontroversi, keributan, kesalahan-kesalahan di udara itu buat beliau dengan konsep besar tadi itu nggak bisa ditoleransi. Ini gue mau mengutip Immanuel Kant dulu. Nah, ya gimana? Menjelaskan dulu ini kan. Gimana. Damai itu adalah perang yang tertunda. Immanuel Kant apa siapa itu Gus? Iya kan ya? Iya kan? Konfederasi makanya ada Itu adalah perang yang tertunda. UEFA ini apa EU kan? Itu disampaikan dalam gagasan dia tentang the perpetual peace. Ya. Perpetual peace itu. Damaian abadi. Gitu. Damai adalah perang yang tertunda. Tertunda. Jadi ujung-ujungnya perang juga Pak. Kan? Ya orang kan lo pun harmoni ya itu pertempuran yang tertunda aja Dinda. Cepat atau lambat lo akan bertempur. Iya. Ya nggak boleh kan bertempur seperti bujang. Sudah aku bilang kau jangan bertempur juga kau. Mati kau dimakan cacing. Tapi bujang nih jago Gus, ya kan? Iya, dalam waktu 1 hari pangkat pindah dari mayor jadi sersan mayor. Kan kau minta sama-sama mayor. Sama aja lah kau ini. Sama jenderal. Iya, turun dari mayor ke kapten kayak gitu. Ini menghargai kau. Jadi serma bos. Dari mayor jadi serma kan. Di mana kau taruh itu senjata? Gece harus nonton Nakabono. Ya, Asik. asik banget ya. Saya di kantor berdua sama Bu Budi nontonin. Ketawa sendiri. Ketawa hancur banget. Sampai memuji. Lu Nurul Arifin keren banget. Sekarang emang Mbak Nurul udah nggak keren. Dulu keren banget, sekarang keren aja. Ya, keren dan berwibawa. Ya, kalau sekarang berwibawa banget. Dan ada yang permanen pada dia, Pak. Yang permanen itu, potongan rambutnya. Iya. Oh iya betul. Sempat mencoba panjang cuma orang demand sama kayak Indonesia ya. Indonesia Lu kakak lu terus bawa. Kakak terus. Bawa kakak. dan Titi Puspa almarhumah ya. Agak lanjut Gus. Tadi nggak gimana Gus? Jangan-jangan Pak Prabowo karena memang pengennya Nggak, gini, damai dan rangkul, dia nggak mau ada kontroversi dan keributan. Ya itu perang yang tertunda. Iya ini tunggu lihat. Menurut saya beda. Jadi dia kepengen merangkul semua kekuatan agar mendukung, karena dia asumsinya kan gini, dia punya program besar yang perlu dukungan semua pihak. Kira-kira ini anulah, ya jalan model Cina ini. Cina kan State capitalism. ya state capitalism, jadi semua harus mendukung, nggak boleh ada yang menentang kan. Karena itu dia ingin merangkul semua pihak. Tapi sebetulnya Pak Prabowo sendiri kan tidak anti kritik. Yang kritik sekarang juga masih dibiarkan berkeliaran kan, bebas sekali menurut saya. Dan pemret-pemret itu juga Kritik juga kritiknya, keras ya. sekali. Nah artinya gini, di tengah-tengah situasi yang masih membuka kritik ini, sudah pastilah banyak orang yang ngomong macam-macam kan. Nah itu butuh orang yang mendefend, membela pemerintah secara terus terang. Nggak usah malu-malu. Perang Nggak usah. kognitif ini gue ya. Perang kognitif, Iya. istilah Bang Hasan Nasbi. Iya, kognitif warfare ini kan. Iya. Jadi, nah itu butuh. Ini kalau ada usulan yang bisa kita ajukan kepada Pak Prabowo itu. Kalau Pak Prabowo nonton. Kalau Pak Prabowo nonton. Kan Pak Jokowi sudah nonton. Authority. Ya. Kalau Pak Prabowo nonton, apa saran untuk Pak Prabowo Gus? Kasih lu Gus. Saran Pak Prabowo. Kang Mas Prabowo. Itu Ada Biono. Ada Biono semua orang dipanggil Kang Mas kan. Dulu pada zaman Pak Jokowi ada seorang teman ya yang selalu manggil Pak Jokowi Mas Jokowi. Walaupun dia sebetulnya tidak dalam posisi memanggil Pak Jokowi Mas. Saya tahu itu. Sebut saja namanya. Jadi ya kalau saya boleh usul ya itu.
Pak Prabowo harus ada juru bicara atau orang-orang dalam kabinet yang berani tampil untuk membela apa adanya. Jadi kalau ada orang kritik, karena kritik ini kan kritik yang belak-belakan, ya jawabannya harus belak-belakan. Harus belak-belakan. Karena itu juga mendidik publik loh. Mendidik publik itu. Sekarang ini kayak di Amerika misalnya, itu menurut saya publik mendapatkan pendidikan politik yang luar biasa. Karena misalnya diplomasi dilakukan secara terbuka di depan publik kan. Selama ini kan diplomasi selalu atau lebih banyak di belakang layar. Ya tentu saja belakang layarnya ada, tapi ketika ujungnya kemudian dipertontonkan ke publik dan belak-belakan, itu bagi saya juga sesuatu yang mendidik publik itu. Karena publik tahu kan, tahu. Jadi mereka boleh tidak setuju, tapi inilah argumennya. Kalau gini Gus, kalau Pak Prabowo orang yang mengkritiknya yang lugas dan terbuka. Kalau Kang Deddy Mulyadi dia yang mengkritik orang-orang kelakuan itu dengan lugas dan terbuka. Jadi negara yang ya kan, ini mana lihat, izinnya mana? Ini gitu-gitu kan dia Kak. Dia Semua orang kena damprat sama dia kan. KDM ini datang ke DPRD Purwakarta tau nggak lo? Anggota dewan, ini dewan catur, gitu ya. Gue main catur, Iya, gitu. itu negara. Dia negara loh Gus. Dia yang melakukan kelugasan itu kan. Malah orang yang takut. Agak kebalik nih. Tapi KDM itu ya spontanitasnya oke. Saya suka dia. Saya suka dia. Kan sekarang ada gerakan kan. Gerakan untuk melakukan delegitimasi KDM. Dengan mengatakan ini adalah Jokowi versi baru. Karena orang Jawa Barat nggak suka Jokowi gitu. Suka Jokowi. Nah menurut saya KDM perlu orang-orang yang di level kedua atau ketiga yang bisa membereskan ya. Lebih santun. Terus terang membela kebijakannya. Itu lebih Orang dia udah ugal-ugalan gitu makin ugal. Iya. Kan? Ini kan udah paten nih kan. Iya, ini tonasenya berapa? Itu sampai saya 2 kali sih. Gue baru lihat bos tadi dimaki-maki pimpinan proyek ini nggak ngerti apa. Ini bos gue ini kurang ajar kan. Saya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat siap masuk ya, kasih lah proyek ini tonasenya kita cek tonasenya timbang. Lu tahu nggak? Gua ada satu kandidat juru bicara paten untuk Pak Prabowo yang bisa dipakai dan frontal. Yusuf Wanandi. Dan keistimewaannya adalah dalam RUU KUHP yang baru ada kalau ini jadi dalam salah satu pasal kata Prof. Edi Hiraj di atas 75 orang di atas tahun. 75 itu bisa diputihkan pidananya. Bisa nggak boleh dipidanakan 75 tahun. Oh Yusuf udah 87. Lebih udah banyak. Saya setuju itu. Isi podcast nanti isi pembelaannya sensor semua. Jadi Pak Yusuf Wanandi kan ceritanya pernah bicara di dalam seminar di Singapura kan, harus pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tidak begitu jelas. Ada penanya, "Sir, I don't understand your English. I don't care. It's not my language." Stop. I don't care. It's not my language. Saya pernah Gus sama Pak JW, Gus sama Budi nih. Sama Budi. Dia telepon Bang Hasan. San, besok gue mau bicara itu di Jakarta Post. Itu anak 2 itu aja ya moderator gue ya katanya kan. Datanglah kita kan ke Jakarta Post berdua kan. Datanglah kita berdua ke Jakarta Post. Ayo ngobrol Pak Yusuf gitu kan, ngobrol-ngobrol dulu kan. Nanti pakai bahasa apa Pak? Bahasa apa Pak? Alah bahasa Indonesia aja kita, udah gampang lah itu. Udah jelas lu ini udah jelas. Kayak ngomongnya kayak gitu kan. Sama Lunto ini kan. Nah, udah jelas ini. Bahasa Minang. Udah nggak jelas ini kan forum perkibulan aja. Naiklah panggung. Ya kan? Habis itu ngomonglah macam-macam macam-macam, udah bercanda-bercanda, udah hahaha kan. Ada satu perwakilan negara sahabat angkat tangan. Isinya diplomat Diplomat ternyata acaranya.
kita nggak bisa bahasa Indonesia. Aduh, nanti kan di brief sama panitia nih kata gue. Tadinya mau saya balas Gus. Lu ke Indonesia, lu yang harus pakai bahasa kita. Jangan gue harus mengikuti bahasa Inggris. Tadinya mau saya gituin. Saya lihat ke belakang backdropnya, memang launching opini tulisan Yusuf Wanandi semua dalam bahasa Inggris. Kita yang salah ternyata. Jadi dari awal nggak baca backdrop Nggak baca backdrop salah sendiri kan. manggung langsung hajar aja kan. Orang kita yang nggak dikasih tahu itu, pokoknya kan pesanan Pak Karena Yusuf. pesanannya harus dua orang. Orang ini malah kita nggak ngerti itu Karena Pak opininya. Yusuf yang minta Allah bahasa Indonesia aja lah. Opininya kita juga nggak tahu. Terus terang nggak baca bukunya. Itu yang di panggung ya pengetahuan kita soal Pak Yusuf aja yang di Shades of Grey dan lain-lain kan. Ya kan, akhirnya bahasa Inggris kita bertiga. Ya kan, bahasa Inggris tetap aja kalapia katanya. Ini nanti saya tanya, bahasa Inggris Gus. Gus, Pak YW. What is speed of Ya setuju itu. Cuma Pak Yusuf sudah sepuh ya. Kalau masih. Tapi kan nggak bisa dipidana. Pak, 75. kan bukannya Pak Habibie ini Bapak Reformasi, Pak? Nah ada itu Habibie Bapak Reformasi dari mana dia? 25 tahun dia jadi menteri ya zaman Pak Soeharto ini. Tapi kan di proses itu beliaulah yang mengawal. No! Democracy not lead by Habibie. Demokrasi lead by the people. Nah itu bagus kayak gitu. Padahal itu bertentangan sama keyakinan publik kan. Betul ya. Keyakinan publik, Pak Habibie adalah pahlawan demokrasi yang membuka jalan demokrasi bagi Pak Yusuf sebagai anak buah dan rekan Benny Murdani. Dia bilang enggak, publik yang memaksa. Jadi Pak Yusuf Wanandi ini memang baru dapat Ahmad Bakri Award. betul, iya profil orang yang berani mengembangkan unpopular opinion. Ya. Nah itu penting itu. Iya. Karena di hari-hari ini orang sebetulnya takut beropini yang tidak sesuai dengan. Betul. Bahkan kalau mengeluarkan opini yang tidak populer, mohon maaf. Ini tidak populer opini ini. Apalagi dengan tradisi cancel culture doxing yang makin kuat. Lu mau tangkap gua, tangkap aja, paling lu yang report ngurus gua udah tua. Lu mau ganti pampers gua? Terus terang. Pak JW. Oke, kita akan tutup ini Gus dengan quotes Pak JW. Apa itu? Jadi Pak JW pernah saya tanya, Pak, gua bilang sama Benny, nggak percaya Benny sama gua, katanya. Pak, tunggu dulu Pak, Bapak kan bangun CSIS ini sama Benny. Oh iya, bukannya Bapak sama terus. Gimana gua sama Benny? Punya otak enggak?